ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini, gak pati wali, mbaknya gak pati khusyuk wong iki. Lainnya aja. Ketika jalan langsung keretek, jalan dipanggil, fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu ya dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi ya, teman-teman. Yaitu pertama adalah Habib Abdul Qadir Ba'abud ya. Ini sangat luar biasa. Habib Abdul Qadir Ba'abud ini dijuluki yaitu adalah marketing Tarim ya, teman-teman. Karena sering mengunggulkan yaitu kota Tarim ya, sering memuja-muja kota Tarim adalah negeri para wali dan lain-lain. Nah, ini malah lebih konyol lagi teman-teman. Oke, kita langsung aja, mari kita simak videonya. Di pasar kota Tarim itu begal Quran, Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali. Jalan ketemu tukang tambal ban. Iki Kak Pati Wali, Kak Songgoan, mukanya agak jeleng-jeleng kayak Kak Pati Wali. Langsung gak tulis salah. Ketika jalan langsung, fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu, gitu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini, Kak Pati Wali, mbaknya Kak Pati khusyuk wong iki. Lainnya aja. Ketika jalan langsung keretek, jalan dipanggil, fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah nggak jadi wali kecuali sudah punya anak wali murid. Jadi kalau di Indonesia ini ya teman-teman ya, sudah menjadi wali itu kalau sudah memiliki anak wali murid. Benar-benar gedabrus ini ya. Siapa yang namanya? Abdul Qadir Ba'abud ini marketing Tarim teman-teman. Karena di dalam video ini selalu meninggikan kota Tarim. Bukannya ya kota suci yaitu Mekah dan Madinah ya. Ini malah kota Tarim ya. Bahkan umrohnya mereka ini ada di Tarim. Yaitu di kuburan Faqih Al-Muqaddam ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut di video yang lain ya. Nah, ini ada video ya, di Tarim ini tak ada yang memakai sandal, tapi kenyataannya di Tarim banyak yang memakai sandal ya teman-teman. Jadi wali di sana itu tidak memakai sandal. Oke, mari kita simak videonya. Di sana nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim, ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wawangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim. Ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Bener-bener ngibulnya ini tingkat tinggi ya teman-teman ya. Nyatanya di Tarim pakai sandal itu. Nah teman-teman, jadi ini ada dongeng lagi ya dari Habib Abdul Qadir Ba'abud lagi teman-teman. Jadi dongeng gali tanah dapat emas buat bayar utang. Wow. Jadi ada seorang Habib ya, itu memiliki hutang, lalu bayarnya itu dengan menggali tanah. Jadi membayar utang itu dengan menggali tanah. Ya, tanahnya itu ada emasnya gitu ya. Luar biasa sekali ngibulnya. Oke, mari kita simak videonya. Apa? Suruh Habib ngutang. Ngutang. Bek tulisan lagi wis bek. Pokon bayar. Mari ini waro nang Habibmu. Gak tau utangi meneng. Ngutang tok bayare soro. Aku terus utang ini penting, suruh bayar. Akhirnya nyampe, ya Habib, kau lagi ngutang meneng, Bib, panggil haji, panggil. Bib, iya Bib, antum ngutangnya lama bayarnya, karena kan modalnya anak muter Bib, ini ambil pacul nih, suruh ngambil pacul, keluar kota Inak, gali nih, tinggal, dup, ting, bunyi Bib. Ambil kan emas ini. Wih, emas.
Allahu Akbar. Ini kalau masih ada yang percaya, emang ya benar-benar parah ya teman-teman ya. Kisah-kisah semacam ini tidak benar ya. Itu hanya karangan-karangan mereka agar mereka ini dianggap orang sakti, waliullah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bohong itu ya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini juga dari Habib Abdul Qadir Ba'abud lagi ya, teman-teman. Jadi di sini bayi berkumis di kota Tarim jadi wali. Bayi berkumis ya. Mari kita simak. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayuhammim syaribo illa wagodo mukashif. Gak tumbuh kumis kecuali sudah apa? Jadi wali. Bisa baca hatinya orang. Wih. Sama anaknya sambian. Mayuhammim syaribu enggak tumbuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan beralih ke Habib siapa ini namanya? Habib Jindan ya, Ali Jindan ya. Ini juga memang luar biasa yang ngibulnya. Pertama itu adalah ya rata-rata Habib-Habib Alawi ini suka cerita-cerita ngibul ya, teman-teman. Yaitu khurafat-khurafat yang tidak benar mereka sampaikan kepada umat. Ini lebih konyol lagi, teman-teman. Dongeng tembok ya, dongeng tembok meja, kursi, dan lain-lain semua keluar suara. Anaknya dimatiin, dihidupin oleh pembantunya. Ini apa ini teman-teman ya? Jadi dongengnya sangat luar biasa. Jadi tembok, meja, kursi, ini semua bisa berzikir ya. Oke, mari kita simak videonya. Biasanya kholwat itu menyendiri. Di kamar sendiri, udah ibadah. Wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka, orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Oh. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Mahudhar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah, orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Mahudhar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu. Sini pembantu dipanggil. Sini pembantu. Khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya deretan dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi. Subhanallah ya teman-teman. Ini malah merusak agama Islam ya. Dengan mereka ini berdongeng-dongeng seperti ini, apa yang bisa kita dapat ilmu dari mereka ya? Tidak ada manfaat sama sekali. Ya, mereka kan sering mendongengkan kisah-kisah khurafat dari datuk-datuk mereka. Sebenarnya banyak lagi dongeng-dongeng khurafat yang mereka ya sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Namun saya tidak bisa untuk ya mereaksi satu persatu. Tapi ini sudah cukup ya teman-teman ya, dan saya sudah membongkar ya tentang kebohongan mereka ini ketika berdakwah. Yang mereka sampaikan itu bukan ajaran dari Nabi SAW, tapi dari ajaran-ajaran mereka. Dan itu memang ada sih ya di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab karangan dari Ba'alawi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saran saya jangan sampai kita ini salah untuk ya memilih majelis ilmu. Kita jauh-jauh capek-capek datang untuk menimba ilmu, malah didongengin cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak benar. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.